Baik Pak, ada lagi nih Pak dari Canda. Mhm. Canda ya, Canda menanyakan, dalam membuat laporan keuangan dalam bank syariah diharuskan membuat laporan sumber penggunaan dana ZIS dan Benar, wajib membayar zakat. benar. Jadi perusahaan-perusahaan syariah yang memang dia taat kepada SAK syariah mesti ada bayar zakat dan ada laporan penghimpunan dan penyaluran zakatnya gitu. Jadi nggak hanya corporate social responsibility yang itu ditetapkan oleh pemerintah Hmm, kan, PTPT, tapi dia juga zakat gitu. Itu lebih bedanya. zakat dari para karyawannya berarti Pak? Berarti Zakat langsung dari dipotong ya? karyawan iya Dari, juga, zakat perusahaannya ya juga. oh zakat perusahaan juga ya? Nasabah-nasabah pun kan bisa juga berzakat melalui ATM kan biasanya itu muncul itu apakah mau Iya. berzakat gitu kan habis Oh iya kita iya. transaksi jadi zakat itu dihimpunkan itulah dibuat laporannya. Nah, terus nanti kemana dan sebagai bank syariah itu zakat yang dihimpun itu dia harus serahkan kepada amil zakat dia tidak dia sendiri yang Yang menyalurkan. mengelola, yang nyalurkan. Nah, nggak boleh dia. Tapi kalaupun dia ingin juga, itu grupnya nanti dia mendirikan lembaga amil zakat, gitu. Tapi kan manajemennya sudah terpisah, gitu, Hmm. mensiasatinya. Baik Pak, kemudian dari Dini Febriana, Hmm. Dini menanyakan, apakah akuntansi syariah ini hanya diterapkan di perbankan syariah ataukah juga di perusahaan-perusahaan lain selain perbankan syariah? Gitu pertanyaannya Pak. Iya. Jadi begini, misalnya satu perusahaan ya, begitu dia melakukan akad pembiayaan dengan bank syariah, maka dia pembukuannya harus pembukuan syariah jadinya Iya. terhadap transaksi itu, gitu. Gitu dia. Jadi satu perusahaan misalnya kan, satu perusahaan dia memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Misalnya akadnya murabahah, gitu kan? Ya. Nah, di bank syariah kan dicatat sebagai pembiayaan murabahah, gitu kan? Maka di perusahaannya pun dia akan mencatat perusahaan itu mencatat sebagaimana ketentuan dari sisi sebagai pengguna dana mencatatnya. Jadi nanti akuntan publik yang memeriksa itu dia akan melihat standar akuntan syariah untuk transaksi itu gitu. Jadi bisa parsial dia di Iya, perusahaan. iya. Nah, tapi kalau di lembaga keuangan syariah kan dia total kan, PSAK syariah kan. Iya. Tapi kalau di lembaga yang konvensional ada dia transaksi syariah, maka dia mengikut secara parsial. Itu. Berarti dia mengikut PSAK tadi ya Pak? Ya tapi parsial aja misalnya Parsial terkait ya, dengan pembiayaannya kegiatan aja itu kan. aja. Oh Iya, ya, yang lainnya ya biasa gitu. Karena kan nanti kan antara bank dengan dia kan harus cocok nanti kan. cocok. Ada Ketika bagi di hasil ya, ya. reconcile nanti kan harus dia sama gitu. Oke. Gitu. Itu wajib ya Pak? Maksudnya Ya. Ya, akuntannya nanti ketika mereka, oh ini transaksi syariah ya, dia tunduk ke PSK syariah berarti secara akuntannya parsial. harus punya Ya, harus paham pengetahuan tentang syariah. itu ya, harus paham Ya, gitu ya Pak. ya. Kalau misalnya akuntan itu mengaudit perusahaan-perusahaan syariah, itu mereka harus terdaftar, Ibu. Misalnya Heeh. ya, mau mengaudit bank syariah, dia harus terdaftar di OJK sebagai kantor akuntan publik yang memiliki keahlian syariah. Jadi nggak semua kantor akuntan nanti datang-datang bisa bisa ditunjuk sebagai KAP di bank syariah enggak. Itu udah yang tertentu dia yang mereka Mm-mm. sudah lulus lah kira-kira gitu. Berarti besar sekali peluang untuk ini ya Pak, Nah, SBM besar, syariah ini ya Pak. besar. Jadi dalami akuntansi syariah ya kan, Iya. gitu. Itu ada Kak Maryam ya, Iya Maryam sepertinya ada Bu Maria. yang sama-sama di Ketan Akuntan. Iya, iya. Iya. Ah, Oke, baik Pak. Sekarang dari masih ada waktu dari agak susah kalau dari Anissa Fajriah. Beliau menanyakan agak susah dibaca. kecil ya. Eh, dalam karakteristik transaksi syariah tidak menggunakan transaksi bersamaan yang berkaitan. Maksudnya dari pernyataan mengenai karakteristik transaksi syariah tersebut, Pak.
Mungkin maksudnya apa? Maksud daripada transaksi bersamaan yang berkaitan itu. Mungkin itu Oh, maksudnya. gitu. Iya, iya, iya. Sama seperti gini, Bu ya. Misalnya kita lah ya berjanji. Nanti hmm, saya beli nanti mobilmu itu kalau nanti tanah saya laku. Oh iya. Tak jelas gitu. Kapan lakunya ya kan? Nah, jadi nggak bisa gitu begitu. Berakar-akar tuh nggak bisa begitu. Harus ada kepastian gitu. Nah, jadi transaksi-transaksi begitu dianggap transaksi yang ta'aluk namanya, ta'aluk bergantung. Yang digantung itu tak jelas. Tak boleh begitu. Jadi ada kepastian lah supaya jangan timbul mau nunggu sampai kapan kan gitu kan. Jadi orang nanti kan nggak bisa jual dia kan. Iya ya. Saya udah janji mau jual ini sama dia. Tapi nunggu laku tanahnya, kapan lakunya? Kan orang jadi tertahan ya itu ya. Iya. Macam mau dinikahi tapi tak tahu tak kapan. Ya pokoknya abang nikahilah dek ya. Kapan? Nggak ada tanggal. Gitu. Jadi Ada tahunnya aja udah jelas kan. Kalau ada tahun itu udah jelas. Tahunnya pun tak ada. Umur bertambah terus kan. menunggu terus ya Pak. Menunggu terus. Jadi, tapi kalau misalnya terjual Pak, misalnya terjual rumahnya itu Ya, artinya gini, tidak boleh membuat perjanjian yang perjanjian tak ya. jelas. Itu masalahnya. Tak jelas kapan itu tak boleh. Gitu. Penting nggak usah janji gitu. Palsu ya Pak. Kalau laku saya beli, tapi kalau ada orang yang nawar ya silakan. Kan gitu kan, Bu. Oke, jadi nggak mengikat ya Nggak Pak, tidak mengikat. mengikat. Ya, kita mengikat pada sesuatu yang tak pasti. Baik Pak, berikutnya ada lagi dari Dandi Sianipar. Ya, saya ingin bertanya Pak, apa yang menjadi hambatan perkembangan perbankan syariah di Indonesia? Iya. Jadi hambatannya nggak kompak. Umat Islam nggak kompak itu. Nggak kompak ya betul. Iya ya Pak. Saya kira itu asal itu yang paling utama. Kalau kompak kan selesai kan. Sama juga dengan kita bangsa ini nggak kompak kita untuk mengkonsumsi produk dalam negeri kan gitu kan. Iya betul Pak. Nah, ini masalah kekompakan aja. Kompak semua kan. Udah selesai. Padahal adanya fatwanya bahwa mengkonsumsi itu haram. Ada fatwanya Bu. Tapi Ya, banyak juga yang pesimis Pak. Banyak yang bilang gini Pak, teman-teman sama aja nih itu. Cuma itu tadi. antara Jawabnya bagi hasil iya. rumah bunga itu harus sama aja itu. Jawabnya iya, sama secara perhitungan, secara kali-kalinya sama gitu kan. Tetapi itu tadi akadnya membuat dia berbeda. Misalnya lah Ibu ya tadi, Ibu datang ke bank saya, misalnya Ibu mengatakan saya mau pinjam rumah, pinjam uang beli rumah gitu kan. Kalau ke bank konvensional, berapa harga rumah tuh? 500 juta, ini uang 500 juta. Utang uang Ibu. Ibu utang uang. Utang uang 500 juta, bunganya ini setahun tuh 10%. Bayarlah 10% kali 500 juta. Ya kan? Disebulankan lah kan gitu. Tapi kalau datang ke bank syariah nggak begitu. Saya mau memiliki rumah, oke. Kami yang akan membelikan rumahnya. Sekarang kita tawar-menawar dulu. Kalau kami belikan rumahnya, harga rumah tuh 500 juta, kan gitu kan? Nah, kami bank mengambil keuntungan, kami tambahkan keuntungan 5% juga, Bu, jawabnya apanya? 5% juga gitu, ya kan? Kami ambil keuntungan 55% setahun. Jadi kalau 2 tahun itu jadinya 10%. Berarti ini keuntungan kami ambil itu adalah 10% dari 500 juta. Sama juga, Bu, hitungannya sama, ya kan? Nah, tapi itu tadi, ini bank akan membeli dulu. Nah, sudah dimiliki oleh bank baru diserahkan kepada ibu jual, ibu cicil dia. Nah, nanti ada konsekuensi yang berbeda, ada konsekuensi yang berbeda. Oke, tadi kita bilang sama kan? Tahu-tahu naik suku bunga di pasar Ibu. Itu di bank konvensional mereka akan menyesuaikan cicilannya. Tapi di bank saya tak boleh. Kenapa? Kita kan udah jual beli, itu barang sudah milik Anda. Nggak bisa kita tukar lagi cicilannya. Jadi ada bedanya juga konsekuensinya. Jadi di bank syariah itu dia dengan akad jual beli itu bunga tak boleh tidak boleh ada perubahan besarnya cicilan, besarnya margin. Tapi kalau di konvensional itu malah ditulis apabila terjadi ini itu akan berubah. Makanya kan ada iklan-iklan di bank konvensional kan Bu.
3% selama 2 tahun, katanya gitu kan? Iya, iya. Nah, nanti Betul, setelah iya. 2 tahun dia menyesuaikan. Menyesuaikan Nah, itu tak ada hubungan. itu di syariah itu. Nah, jadi beda lah Bu. Beda. Ya Nah, mungkin ini Pak, ada yang teman juga nih nggak apa-apa juga sedikit. Teman yang mengatakan dia bandingkan Pak antara bank syariah dengan konvensional. Pada saat dia menerima itu lebih banyak potongan awal itu Pak, potongan di bank syariah gitu. iya, jadi itu masalah efisiensi Bu. Sama seperti kita beli ke grosir sama beli eceran lebih mahal. Jadi bank syariah ini masih kelasnya eceran. Iya, iya, Coba kayak BCA, kan grosir dia kan, Bu. Dananya dana murah kan dari tahapan itu kan. iya. Nah, dengan dana murah itu dia bisa menyalurkan pembiayaan murah misalnya, nggak perlu dia kutip lagi biaya ini biaya itu. Tapi bank yang nggak efisien misalnya itu tadi banyak, jadi lebih besar lah cost-nya itu. Iya. Gitu. Mungkin Tapi proses ya Pak ya. ya, tapi secara umum Ibu, kalau yang menabung atau deposito ke bank syariah itu sepertinya lebih tinggi lah memperoleh bagi hasil gitu. Bagi hasil ya betul Pak. Iya, Saya pernah menabung di bank sumber syariah seperti itu Pak. lebih Kalau besar. kalau bagi hasil lebih rendah daripada biaya administrasi kita dipotong hanya maksimal sebesar bagi hasil Oh kan Pak. iya, 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 jadi nggak diambil. iya. Nah, jadi kita nggak dipotong lah itu saldonya, nggak habis lah walaupun Nggak memang di, iya, tinggal sedikit nggak kan. dirugikan gitu Pak ya. Yang dipotong sebesar bagi hasil kita peroleh gitu kan Pak. Iya, iya. Promo nih, lempar orang dia. Promo ya. Iya ya. Ah, Kak Maria. Merek ya. Saya Tadi ya. saya Ya, nyimak ya. dari awal saya nyimak Pak. Aduh saya senang sekali Bapak jadi narasumber ini. Iya. Saya Cuma nyimak dari awal tapi saya sibuk dengan mengerjakan yang lain sehingga Oh, saya iya. tutup Nggak kamera. fokus. Maaf ya Pak. Cuman terburu-buru menyampaikannya Kak, jadi nyaman juga Kak. Waktunya Jelas, kurang ya. jelas kok. Jelas. Kalau di kelas gitu kan kita lebih rileks, kita bisa lihat Ya. gimana. Ini 1 semester jadi 2 jam ya. Ah, itu dia kan. Bu Mer ada mau nanya? Enggak, cuman tadi kan kalau Ibu Heriati kalau nabung lebih banyak bagi hasilnya di syariah dibandingkan konvensional ya. Sering Tapi- pada umumnya begitu. Pada umumnya. Tapi Iya. saya pernah mencoba ini Pak. Waktu itu ada kredit tanah lah rame-rame mau kita kredit gitu. Kita ajukan ke sama-sama mandiri konvensional dengan mandiri syariah. Ternyata hitungannya itu cicilannya lebih besar sedikit lah ya. Syariah. Oh, iya. Syariah. Lebih besar, artinya lebih mahal lah sedikit gitu Iya, kan. benar. Jadi Benar, Kak. kenapa kan bukan kredit, bukan bunga ya, bukan bunga, tapi dia menjual kepada kita kan. Iya, iya. Kenapa harga jualnya itu jadi harus mahal? Karena dia belum efisien Kak. Itu ya. Belum efisien barulah dia. saya Ya kan? mengerti ya. Iya, Sama dengan grosir sama eceran. iya, iya, iya. Iya, iya. Grosir Itu dia ya. ambil untung tipis saja dengan volume besar, udah bisa mengcover biaya operasional dan sudah ada iya. keuntungan. Nah, Iya. ini kalau yang eceran ini kan Ibu kan Iya. kita semua kan. Oh iya, itu Makanya masalahnya ya. Iya, makanya rame-rame lah kita masuk ke syariah Supaya dia Iya. bisa efisien ya. Iya, iya. efisien, ya kan? Tuh. Insya Allah, insya Allah. Makanya perlu literasi keuangan syariah ya Pak. Iya, literasi. Salah ini iya. Jadi masyarakat tahu gitu. Iya, perlu ditanamkan lah sebetulnya ya. Beda lah prinsip syariah dengan yang tidak syariah gitu kan. Iya. Bentuk dari luarnya sama, ya tapi dalamnya kan beda kan. Iya. Iya. Ya alhamdulillah ya. Saya hari ini lebih paham lah. Udah pakar langsung ya Bu menjelaskan. Cuman sertifikasinya di Indonesia sudah dimulai Ada sertifikasi akuntansi syariah, ada Kak. Ya, dari IAI ya. AI pusat ya. Nah, sebetulnya Ya, dulu- kalau kita mampu mengorganisirnya di IAI Sumatera Utara bisa saja kita. Iya ya, belajar berapa bulan gitu ya untuk Ya, menghadapi. Iya, kan? bisa. Iya. Kita kan penyesuaian aja dasar-dasar akuntansi kan. Iya, ya, samanya. sama ya. Cara Nah, debit iya. kreditnya samanya Kak. Iya, Cuma ibaratnya iya. ini suatu transaksi yang spesifik kan.
Iya, Sama iya. seperti misalnya akuntansi pertambangan, akan beda Iya. kan, akuntansi perkebunan kan beda. Iya, Nah, ini iya. akuntansi mudorobah, Iya. musarokah. Iya. Nah, Iya. itu saja ya, beda Iya. beda Iya. beda jenis Iya, transaksi, beda. beda karakter Iya. gitu. Tapi Iya. prinsip debit kreditnya kan sama Iya. gitu. Sama, ya. Iya. Jadi kita ikut Bu Mer,